Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin summa amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kharidatul Bahiyah oleh Sayyidina Imam Ahmad Ad-Dardir radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bait wal jinnu wal amlaku thummal anbiya wal huri wal wildani thummal awliya. Ini kita 2 minggu libur nggih. Nggih, apa? Hari raya Sabah. Jadi kita telah membahas dari bait wal jinnu wal amlaki wal jinni wal amlaki tsummal anbiya wal huri wal wildani tsummal awliya. Jin sudah kita bahas. Kemudian wal amlak, ya, malaikat juga sudah kita bahas, cuma belum tuntas pembahasannya. Wal amlaki, wal amlaki al imanu bil malaikah wa biwujudil amlak wa ismatihim aidan. Jadi termasuk dalam pembahasan sam'iyat itu adalah iman terhadap malaikat. Kita harus mengimani, harus meyakini, mempercayai, mencintai, ya, tentang keberadaan malaikat. Dan di samping kita beriman tentang keberadaan malaikat, sekaligus harus beriman kepada ismatihim. Kita harus beriman kepada kemaksuman para nabi, para malaikat. Maksudnya kemaksuman para malaikat itu adalah semuanya itu maksumun. Semua malaikat itu dijaga oleh Allah dari melakukan dosa sebagaimana para nabi dan para rasul, ya. Jadi kita jangan hanya percaya malaikat ada, tapi juga kita harus mempercayai, meyakini bahwa malaikat itu juga maksum, malaikat itu juga dijaga oleh Allah dari melakukan dosa. Qala ta'ala, Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Ketika Allah mensifati para malaikat, Allah memberikan sebuah sifat la ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan. Berarti ini menunjukkan kepada sifat malaikat yang memiliki sifat maksum. Malaikat terjaga, terpelihara dari melakukan dosa.
Wal amlak jam'u malak. Kalau di baitnya itu kan wal jinni wal amlaki. Amlak itu adalah jamak dari malak. Ya. Wa huwa jismun latifun ruhaniyun nuraniyun lahul qudra 'ala tasyakkulat al-jamilah. Malaikat itu adalah jisim halus yang bersifat ruhani dan tercipta dari cahaya yang memiliki kemampuan untuk merubah-rubah bentuk kepada bentuk yang baik. Ya, jadi ini adalah malaikat seperti yang disebutkan ya dalam hasyiahnya di sini, al-muradu biha ma'adal khasisah kal kalbi wal khinzir. Karena malaikat itu tidak pernah menjelma menjadi sesuatu yang buruk seperti menjelma jadi anjing, menjelma jadi babi. Beda dengan jin. Kalau jin itu walaupun mereka memiliki kemampuan untuk menjelma, tapi penjelmaan mereka ya menjelma kepada hal-hal yang di samping yang baik juga kepada yang buruk. Kadang menjelma sebagai anjing, babi, bahkan menjelma ular dan sebagainya. Kalau malaikat tidak ada malaikat menjelma anjing, tidak. Ya. Maka salah satu tuntunannya itu kalau misalnya di dalam rumah itu ada ular, kalau di dalam rumah itu ada ular, maka oleh Nabi itu dilarang untuk langsung kita bunuh. Ya. Terus bagaimana caranya? Caranya itu kalau di rumah ada ular, caranya itu disuruh oleh Nabi kita untuk menyampaikan kepada ular tersebut 3 kali kita suruh keluar. Jadi jangan kalau kita ada ular di dalam rumah langsung dipukul, jangan. Karena dikhawatirkan ular tersebut yang menjelma jadi ular itu adalah jin. Ya, itu bahaya, akan membahayakan nanti kalau yang ternyata yang menjelma itu adalah jin. Karena pernah terjadi di zaman Nabi. Ada sahabat di dalam rumahnya ada ular, langsung dibunuh. Maka 2 hari kemudian sahabat yang membunuh tersebut meninggal dunia. Ditanya oleh Rasul, kronologisnya, ternyata istrinya menceritakan 2 hari yang lalu ada ular di dalam rumah dan dibunuh. Kata Rasul itu adalah jin. Nah, maka Rasul memberikan tuntunan, kalau ada ular dalam rumah jangan langsung kita pukul, jangan langsung kita bunuh, tapi suruh pergi dulu 3 kali. Ya, kita bicara tidak apa-apa, keluar. Ular keluar, kamu keluar. Kalau 3 kali tidak keluar, maka itu bukan jin berarti. Ya, itu berarti ular biasa, boleh kita bunuh. Ya, itu. Okay. Jadi malaikat itu tidak seperti jin yang dapat menjelma menjadi hal-hal yang buruk. Kalau jin itu menjelma ular, babi, anjing, dan seterusnya. Kalau malaikat tidak. Wajibul imanu bihim ijmalan. Nah, kita terhadap malaikat ini wajib beriman secara global. Wajib beriman secara global. Tidak dituntut kita untuk beriman secara terperinci. Ya. Kenapa tidak dituntut untuk beriman secara terperinci? Karena tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Ya. Jadi yang tahu jumlah malaikat secara terperinci itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan bisa dikatakan makhluk Allah terbanyak itu adalah malaikat. Ya, makhluk Allah terbanyak itu malaikat. Ya, walaupun malaikat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak kawin, tapi malaikat itu selalu bertambah. Bahkan setiap kita wudhu saja, kita wudhu dari tetesan air wudhu kita menjadi malaikat. Yang mana tetesan wudhu tersebut yang menjadi malaikat akan beristighfar kepada kita sampai nanti hari kiamat. Coba dari air wudhu saja itu menjadi malaikat. Ya. Jadi tidak ada yang tahu jumlah malaikat secara total kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi malaikat walaupun tidak kawin, walaupun tidak menikah, walaupun tidak beranak, tapi malaikat selalu bertambah. Bahkan tidak ada makhluk Allah yang terbanyak seperti malaikat.
Karena malaikat itu tidak mati. Dalam arti tidak mati bukan berarti ya nanti mati juga di akhir zaman. Tidak maksud sekarang ini. Kalau manusia kan ada yang lahir, ada yang mati kan. Ada lahir, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang mati. Ya. Tapi kalau malaikat tidak. Malaikat itu sejak diciptakan oleh Allah, begitu diciptakan, mereka tidak mati. Nanti matinya di akhir zaman. Ya. Jadi malaikat itu tidak ada ceritanya berkurang. Ya, bahkan selalu bertambah. Kalau manusia, populasi manusia berkurang, bertambah, berkurang, bertambah. Ya, bayangkan saja setiap hari, kata Rasul, ada 70.000 malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Tiap hari itu. Jadi kalau sebagaimana di bumi itu ada Ka'bah kan, sebagai tempat bertawaf umat manusia. Sedangkan di langit ada juga Ka'bah, tempat bertawafnya malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Ya? Kalau di bumi itu namanya Ka'bah, Baitul Haram. Kalau di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Jadi posisinya Baitul Ma'mur itu lurus persis di atas Ka'bah sana. Kalau diambil garis lurus, itu terus ke atas sana, itu tembus ke Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur itu kata Nabi ada 70.000 malaikat yang tawaf setiap hari sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat. Setiap hari 70.000 malaikat dan begitu masuk tidak pernah kembali lagi. Coba sampean bisa bayangkan berapa untuk malaikat yang tawaf saja itu berapa coba? Ya. Setiap hari 70.000 malaikat coba. Itu tidak pernah kembali lagi. Jadi sejak ada diciptakan Baitul Ma'mur, diciptakan malaikat yang sudah pernah masuk, tidak akan pernah kembali lagi untuk tawaf lagi di situ. Beda dengan di Ka'bah kan? Kalau di Ka'bah orang umrah masih bolak-balik, orang haji masih bisa bolak-balik. Ya, itu pun 1 tahun orang haji berapa yang tawaf? Ya sekitar 3 juta lah, itu 1 tahun. Ya, 1 tahun. Dan itu sangat mungkin tahun depan nanti balik lagi. Bahkan ingin umrah nanti bolak-balik lagi. Tapi kalau malaikat, bayangkan, tinggal ngitung sampean. Dunia ini ya, umurnya malaikat sejak diciptakan berapa misalnya? Itu lebih dulu daripada bumi. Coba, kalau bumi saja sekarang misalnya umurnya bumi berapa? Misalnya 10.000 tahun. Berarti kalau 10.000 tahun berapa hari itu? Coba, setiap hari 70.000 malaikat yang masuk untuk tawaf dan tidak pernah kembali. Jadi hari pertama 70.000 malaikat, keluar besoknya 70.000 malaikat, keluar lagi tidak kembali lagi, besoknya lagi 70. Begitu sampai hari kiamat. Coba berapa banyak mereka itu. Maka populasi makhluk Allah terbanyak itu adalah malaikat. Malaikat. Karena tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman itu tidak dituntut untuk mengetahui secara terperinci. Karena memang tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat secara terperinci kecuali Allah. Kita hanya dituntut untuk beriman secara ijmal. Wa yajibul imanu bihim ijmalan fiman ulima minhum ijmalan. Dengan nama-nama yang memang sudah diketahui secara umum. Ka Jibril wa Israfil kan? Ada 10 kan yang wajib kita imani. Seperti Jibril, Israfil, Mikael, Israel, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Ya, itu adalah malaikat-malaikat yang diwajibkan bagi kita untuk mempercaya, untuk iman, untuk mengetahuinya. Adapun selebihnya kita tidak dibebankan untuk mengetahui. Banyak malaikat yang lain. Ya. Ada malaikat hafadhah, ada malaikat jibal, ada malaikat laut, ada malaikat macam-macam. Dan malaikat itu ibadahnya monoton. Ya, monoton ibadahnya malaikat. Kalau malaikat yang ditugaskan untuk tasbih, maka sejak diciptakan sampai hari kiamat hanya tasbih melulu. Kerjaannya itu, ibadahnya. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk takbir. Maka sejak diciptakan sampai hari kiamat, kerjanya itu takbir saja. Ada malaikat yang kerjanya sujud. Maka dari diciptakan sampai hari kiamat, sujud saja. Begitu. Ya, tidak capek bobotan. Soalnya malaikat itu tidak punya nafsu.
Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, nah sekarang kan bulan Rajab, momentum Isra Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan di langit sana ibadah-ibadah malaikat yang bermacam-macam. Ada yang hanya takbir saja, ada yang hanya ruku saja, ada yang hanya i'tidal saja, ada yang hanya sujud saja, ada yang hanya duduk saja, dan seterusnya. Monoton saja. Maka Nabi ketika Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hadiah salat, itu menghimpun seluruh gerakan malaikat. Jadi ada takbirnya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada duduknya, ada salamnya, karena Allah tahu manusia itu mudah bosan. Manusia itu mudah bosan. Coba kalau bayangkan sampean, kalau misalnya sholat kita seperti malaikat, berdiri saja, bosan. Ruku saja bosan. Tapi dibuat bervariasi oleh Allah. Ada ruku, ada takbir, ada sujud, dan seterusnya. Oke? Maka sampai malaikat yang sujud ketika Nabi Mi'raj, itu mengapa kita kok ketika sholat itu sujud 2 kali? Nah, itu meniru malaikat juga. Karena malaikat di langit itu pada saat Nabi naik, ketika Nabi Mi'raj, Nabi menyampaikan salam, mereka duduk. Seperti itu. Menjawab salam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka duduknya hanya sekali itu. Setelah menjawab salam dari Rasul, kembali duduk lagi, kembali sujud lagi. Maka itu digabung di dalam syariat kita, ya, di dalam syariat umat Sayyiduna Muhammad, sholatnya itu sujudnya 2 kali. Itu meniru dari sujudnya para malaikat ketika di langit. Yang malaikat bagian sujud itu, ketika Nabi Mi'raj, Nabi menyampaikan salam, mereka bangkit dari sujudnya menjawab salam Nabi. Setelah menjawab salam Nabi, mereka kembali sujud lagi. Nah, itu kemudian digabung di dalam syariat umat Sayyiduna Muhammad. Sholatnya, sujudnya itu 2 kali. Kemudian wahum ru'asaul malaikah ajma'in. Jadi mereka yang wajib kita ketahui, yang 10 itu, wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, yang jumlahnya 10 itu adalah pentolan-pentolannya. Okay? Komandan-komandannya, pimpinan-pimpinannya. Okay? Wahum ru'asaul malaikah. Karena malaikat itu banyak. Seperti contoh malaikat Ridwan, penjaga surga, tidak sendirian. Bawahannya itu banyak. Cuma pimpinannya malaikat Ridwan. Ya. Kemudian ada malaikat pemikul arsy. Jadi makhluk Allah terbesar itu adalah arsy. Ya. Makhluk Allah terbesar itu adalah arsy. Malaikat saja sudah besar. Bahkan disebutkan di dalam Daqaiqul Akhbar itu, okay, malaikat itu saking besarnya, seandainya air seluruh di jagat raya ini, air lautnya, air hujannya, air sumurnya, air sungainya, itu dituangkan kepada kepalanya, maka niscaya tidak akan ada setetes pun yang tumpah ke bumi. Coba bisa kita bayangkan besarnya seperti apa kalau air seluruh dunia ini ditumpahkan ke kepalanya saja, itu tidak ada yang netes ke bumi. Saking besarnya. Tapi sedemikian besar malaikat, itu masih lebih besar lagi makhluk Allah, kursi. Kursi itu, ya, maka di dalam ayat kursi itu apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Berarti masih lebih besar kursi lagi. Tapi kursi, ya, jadi alam semesta ini di hadapan kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Jadi malaikat makhluk-makhluk yang lain, jagat raya ini ibarat cincin, lingkaran cincin. Sedangkan padang pasir yang luas itu ibarat kursi. Berarti
Mana luas cincin yang kita lemparkan dengan padang pasir? Ya jauh. Artinya tidak ada apa-apanya cincin. Tidak ada apa-apanya makhluk ini dibanding kursi. Tapi kendati demikian, kursi yang sudah demikian besarnya, kursi yang sudah demikian besarnya, yang jika alam semesta diibaratkan dengan kursi, dibandingkan dengan kursi, ibarat cincin kecil yang dilempar di padang pasir yang luas. Berarti tidak ada apa-apanya. Tapi kursi yang sudah demikian besar, kalau dibanding dengan ars, maka kursi itu ibarat cincin itu tadi, ars itu ibarat padang pasir yang luas tersebut. Itu lebih luas lagi. Jadi kursi itu apa? Ars itu dipikul oleh malaikat, yang namanya malaikat hamalatul arsi. Makanya dalam Quran ada alladzina yahmilunal arsya wa man haulaha. Malaikat-malaikat yang memikul ars. Kemudian ada lagi malaikat yang datang silih berganti. Ada malaikat yang datang silih berganti, sip-sipan, untuk mengawal pergantian malam dan siang. Maka dalam Quran disebutkan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Ya, Allah memiliki malaikat yang mu'aqibat, yang sip-sipan, silih berganti. Jadi ketika sore Allah Subhanahu wa taala begitu maghrib menugaskan malaikat untuk menjaga sampai subuh. Begitu subuh menugaskan malaikat untuk menjaga siang. Ya. Maka kita dianjurkan untuk menjaga zikir pagi petang. Kenapa? Karena ketika pagi petang itu malaikat sedang berganti shift. Ya, tapi gantinya malaikat berganti shift itu bukan untuk isoma gitu. Istirahat, sholat, makan. Dan malaikat itu tidak makan, tidak makan, tidak tidur. Makanya di saat-saat itu kita manfaatkan. Jangan ada ghaflah di antara kita. Di saat itu, saat apa? Saat pagi dengan petang itu. Kenapa? Karena nanti yang dilaporkan kepada Allah oleh malaikat hafadho itu, malaikat muakibat yang silih berganti, menjaga pergantian siang dan malam, itu melaporkan apa yang sedang kita lakukan. Jadi yang menjadi penentu itu yang kita lakukan saat itu. Makanya kalau kita, ya, paginya, petangnya digunakan untuk zikir, maka malaikat yang melaporkan itu ketika kita sedang zikir. Makanya kenapa Nabi mengajarkan kepada kita supaya menjaga zikir pagi petang. Karena itu silih pergantian malaikat, ya, untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi sampai petang, petang sampai pagi. Ya, coba kalau kita maksiat, ya berarti yang dilaporkan itu. Ya. Kalau kita misalnya ghaflah, tidur, ya yang dilaporkan ya tidur. Maka kita hendaknya betul-betul menjaga waktu mulia ini. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kemudian ada malaikat hafadha wa hum malaikatun yaktubuna 'alal mukallaf jami'a ma sadara minhu min walau nafsiyan wa fi'lin wa i'tiqadin. Ada juga malaikat hafadha. Malaikat hafadha itu malaikat yang amal kebaikan kita, amal-amal kita, baik maupun buruk, atau yang lumrah disebut malaikat raqib hati. Walikulli yaumin wa lailatin malakani yu'aqibani inda salatil asri wa salatis subhi. Nah ini. Dan setiap hari itu Allah mengutus malaikat, dua malaikat yang silih berganti di kala asar dan di kala subuh. Itu, ya nih. Ketika asar itu sip petang sampai malam sampai subuh, yang sip subuh sampai petang. Wakila bal huma malakani faqat la yataghayyarani ma dama hayyan. Wa idza mata jalasa ala qabrihi yastaghfirani lahu ay in kana mu'minan. Ada yang mengatakan juga itu hanya dua malaikat saja, tidak pernah berganti selagi hidupnya. Maksudnya selagi orang yang bersangkutan itu hidup. Wa in mata jalasa, ketika yang bersangkutan mati, maka dia malaikat tersebut akan duduk di atas kuburnya memintakan ampun terhadap orang tersebut. In kana mu'minan, jika dia orang mukmin. Okay.
Sebentar G, di sini masih dikumandangkan adzan asar. Oke, kita lanjutkan. Jadi malaikat itu ada malaikat hafazah yang selalu membersamai kita, mencatat amal-amal kebaikan kita maupun keburukan kita, yang nanti ya malaikat tersebut melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal kita baik dan buruk. Sehingga nanti ketika kita wafat, maka disebutkan malaikat tersebut akan duduk di atas makam kita dan memintakan ampun bagi untuk orang yang beriman. Mintakan ampun untuk orang yang beriman. Kemudian selanjutnya wal summal anbiya. Jin sudah, malaikat sudah, sekarang summal anbiya. Summa yajibul imanu biwujudil anbiya. Selanjutnya kita wajib mengimani dengan adanya para nabi alaihimus salatu wassalam. Tafsilan fima ulima minhum tafsilan. Kita wajib mengetahui para nabi itu secara tafsil, yang secara terperinci, yang memang dirinci. Maksudnya yang disebutkan ya para nabi, para rasul itu 25 yang wajib kita imani. Karena jumlah total para nabi dan para rasul itu ada 124.000. Ya, seperti kemarin kita ngaji Aqidatul Awam, itu sudah kita sebutkan. Jumlah para nabi, para rasul totalnya 124.000 orang. Kemudian 124.000 ya diseleksi tinggal 313 rasul. Ya, 313 rasul itu diseleksi tinggal 25, itu yang wajib kita imani. Kemudian 25 diseleksi tinggal 5, yaitu ulul azmi. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhum ulul azmi fa'lami. Kemudian 5 diseleksi tinggal 2, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. 2 diseleksi tinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 25 ini yang wajib kita ketahui secara detail, secara tafsir, secara terperinci. Adapun selebihnya ya tidak. Wa humul mazkuruna fil Quran, mereka yang disebutkan dalam Quran, ka Muhammad alaihi wassalatu wassalam, masih disebutkan yang nama-nama 25 itu. Wal ula tarku hasruhum fi adadin muayyan minhum man qasasna alaika wa minhum man wal aula tarku hasrihim fi adadin muayyan di qaulihi ta'ala minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naksus alaik. Jadi para nabi, para rasul itu ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak Allah ceritakan. Berarti itu saking banyaknya berarti. Ya, ada yang Allah beritakan, ada yang Allah expose. Ya, kalau zaman media sekarang, ada yang tidak Allah expose. Yang diekspos adalah ya wala yu'minu fi dzikril adad. Dan kita tidak dituntut untuk menyebutkan jumlah total dari nabi harus membatasi 124.000. Jadi di sini di dalam syarahnya Khuraidah disebutkan kita tidak dituntut untuk harus menetapkan secara patok, secara paten bahwa jumlah para nabi, para rasul 124.000. Buatan. Kata beliau di sini sebagai bentuk adabnya, karena apa? Karena Quran tadi menyebutkan minhum man qasasna alaika wa minhum lam naksus alaik. Sebagian dari mereka aku ceritakan, kata Allah, sebagian tidak aku ceritakan. Berarti saking banyaknya. Nah, adapun para ulama yang kemudian mengumpulkan menjadi 124.000 itu berdasarkan akhbar-akhbar atau sejarah-sejarah yang berhasil mereka temukan. Tapi tidak menutup kemungkinan selain itu masih tidak menutup kemungkinan, karena ya Allah menyebutkan minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naksus alaik. Kemudian Allah mengutus nabi ya, itu adalah rahmah, itu sebagai anugerah. Seperti yang kita pelajari ketika masih di
Aqidatul awam bahwa diutusnya para nabi itu adalah anugerah Allah. Sesuatu yang jaiz bagi Allah, tidak masuk dalam wajib bagi Allah. Artinya Allah mengutus nabi kepada makhluk, kepada umat manusia itu bukan suatu kewajiban. Ya, bukan suatu kewajiban bagi Allah. Karena siapa yang mewajibkan Allah? Allah mengutus kepada makhluknya nabi dan rasul itu sebagai fadlan minhu, sebagai anugerah Allah. Jadi murni itu sebagai anugerah Allah. Dan tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia kepada tauhid. Karena ketika dulu di alam arwah, semua manusia itu bertauhid kepada Allah, mengambil janji kepada Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi semuanya bertauhid kepada Allah. Tapi ketika diturunkan ya ke bumi, berkumpul ruh dengan jasad, disitulah dia banyak lupa akan janji tersebut. Maka Allah mengutus nabi untuk mengingatkan kepada janji yang pernah diambil dulu di alam arwah. Okay? Mengambil janji yang pernah diambil, mengingatkan janji yang pernah diambil dulu di alam arwah. Berarti sudah tidak ada alasan lagi kita nanti untuk mengelak. Kenapa? Karena dulu kita di alam arwah sudah pernah berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita, itu pun tidak ada paksaan. Kemudian selanjutnya apa? Kemudian kita beralasan lupa, misalnya saya lupa, tidak ada alasan. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus nabi dan rasul. Ini demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.